Ruas Tol Kayu Agung Palembang Betung merupakan bagian dari ruas tol Trans Sumatera dengan total panjang mencapai 111,69 km. Mengutip dari situs website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dirilis tanggal 3 Juli tahun 2022, Daftar Fakta Unik telah merangkum dan mengulas progres terbaru proyek Tol Kayu Agung Palembang Betung. Di Provinsi Sumatera Selatan, saat ini tengah mempercepat pembangunan ruas Kayu Agung Palembang Betung. Seksi 2 Keramasan Musilandas 24,9 km, dan Seksi 3 Musilandas Betung 44,3 km, serta ruas tol Simpang Indralaya Muara Enim sepanjang 119 km. Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono mengatakan, kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif seperti kawasan industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, Triyono Junoasmono mengatakan, penyelesaian Seksi 2 dan 3 akan melengkapi Seksi 1 dan 3 segmen Kayu Agung Keramasan, sepanjang 37,6 km yang telah selesai dan beroperasi. Tol Kayu Agung Palembang Betung merupakan bagian dari koridor utama backbone Jalan Tol Trans Sumatera, untuk meningkatkan konektivitas antara kota, kawasan di Pulau Sumatera bagian selatan. Tol ini akan mengintegrasikan konektivitas kawasan, memperlancar arus distribusi barang dari pusat industri di koridor Palembang-Jambi. Jalan tol ini juga terkoneksi dengan jalan nasional di Sumatera, sehingga harapan kami juga dapat mendukung pengembangan wilayah, khususnya di Sumatera Selatan, ujar Triyono Junoasmono di Palembang saat mendampingi kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI, Kamis, tanggal 23 Juni tahun 2022. Triyono Junoasmono menambahkan, saat ini progres pembebasan lahan Seksi 2 dan 3 Keramasan Betung telah mencapai 87,5% dan progres konstruksinya mencapai 35%, dengan target penyelesaian pada Agustus tahun 2023. Pembangunannya dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol PT Waskita Sriwijaya. Tol dengan total investasi sebesar Rp22,17 triliun. Ruas Kapal Betung membentang sepanjang 111,7 km memiliki 7 buah simpang susun, tambahnya. Sementara untuk pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya Muara Enim sepanjang 119 km terbagi menjadi 2 seksi yakni, Seksi 1 Simpang Indralaya Prabu Mulih sepanjang 65 km, dan Seksi 2 Prabu Mulih Muara Enim sepanjang 54 km. Untuk Seksi 1 sendiri dari Simpang Indralaya Prabu Mulih progres pembebasan lahan mencapai 96%, sedangkan konstruksinya mencapai 82,9%, ditargetkan akan selesai konstruksinya pada Desember tahun 2022. Sedangkan Seksi 2 dari Prabu Mulih hingga Muara Enim saat ini progres pembebasan lahan mencapai 19,0%, sedangkan konstruksinya mencapai 8,7%, ditargetkan akan selesai konstruksinya pada tahun 2024. Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya Muara Enim dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol Kontraktor PT Hutama Karya Infrastruktur memiliki 3 buah simpang susun dengan biaya investasi senilai Rp24,1 triliun. Ketua Tim Kunjungan Kerja yang juga Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Ridwan Bae menyampaikan, tujuan kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI ke Sumatera Selatan adalah untuk melaksanakan pengawasan pembangunan tol Trans Sumatera, khususnya ruas tol Kayu Agung Palembang Betung Jambi, dan Simpang Indralaya Muara Enim. Pembangunan tol ini diharapkan akan menjadi alternatif bagi kendaraan, sehingga akan mengurangi beban jalur yang sudah ada, sekaligus berkontribusi memperlancar arus logistik, sambungnya. Sementara itu seperti dirangkum daftar fakta unik dari situs website rumah.com yang dirilis tanggal 30 Juni tahun 2022, BUMN SMI memberikan pinjaman investasi untuk proyek tol Trans Sumatera ruas Kayu Agung Palembang Betung senilai Rp2,9 triliun. Dengan suntikan dana ini maka tol Kapal Betung bisa mengebut pengerjaannya, dengan target penyelesaian tahun 2023, dari target PT Waskita 2024. Perusahaan BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur SMI terus berperan aktif dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, sebagai special mission di bawah Kementerian Keuangan,
Salah satu wujud dukungannya ditunjukkan dengan kesepakatan penandatanganan perjanjian fasilitas pinjaman investasi senilai Rp2,9 triliun dengan PT Waskita Sriwijaya Tol. Perusahaan BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur SMI terus berperan aktif dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebagai special mission di bawah Kementerian Keuangan, salah satu wujud dukungannya ditunjukkan dengan kesepakatan penandatanganan perjanjian fasilitas pinjaman investasi senilai Rp2,9 triliun dengan PT Waskita Sriwijaya Tol. Menurut Eri, fasilitas pinjaman investasi SMI dan WST ini memiliki tenor selama 15 tahun dengan grace periode 60 bulan, dan suku bunga 9,25%. Dengan diperolehnya fasilitas pinjaman ini, maka kebutuhan pembiayaan seluruh proyek untuk ruas tol Kapal Betung sudah terpenuhi. Sementara itu Herwidiakto mengatakan, signifikansi dari terlaksananya penandatanganan fasilitas pinjaman investasi atas ruas jalan tol Kapal Betung ini untuk menjaga komitmen PT Waskita dalam memenuhi kewajiban kepada para kreditur. Fasilitas pinjaman investasi ini bisa mempercepat proses pembangunan ruas Kapal Betung Seksi 2 dan 3. Kami sedang berupaya keras agar ruas tol Kapal Betung dapat segera beroperasi secara penuh supaya manfaatnya semakin bisa dirasakan oleh masyarakat. Selain meningkatkan konektivitas antar wilayah di Sumatera, kehadiran ruas tol Kapal Betung juga bisa memperlancar distribusi barang dan pusat industri, katanya. SMI sendiri didirikan tahun 2009 sebagai perusahaan BUMN yang berbentuk lembaga keuangan bukan bank, yang memiliki mandat sebagai katalis percepatan pembangunan nasional. SMI memiliki fungsi dan fitur unik untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, yang tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan infrastruktur, tetapi sebagai enabler melalui pelaksanaan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, yang mengikut sertakan berbagai institusi keuangan baik swasta maupun multilateral. Sementara itu seperti dirangkum daftar fakta unik dari situs website, katadata.com. Tol yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1978 sampai tahun 2022, sepanjang 2.500 km, dengan rincian kepemimpinan Soeharto 500 km, kepemimpinan B.J. Habibie 50 km, kepemimpinan SBY 450 km dan kepemimpinan Jokowi 1.500 km.